Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada kolom chat dari Google Classroom, menanya bagaimana pembahasan dari tugas pertama 3 yang sudah saya berikan. Nah, tugasnya adalah yang pertama itu bagaimana buatkan struktur produk dan susunan bill of material dari gambar berikut. Nah, dalam contoh kasus yang sudah saya berikan, itu ada yang pertama ada kursi, di mana kalau di kursi dikasih tahu keterangannya bahan-bahan untuk menyusun sebuah kursi ini ada seat, ada front legs, ada side rail, back slats, dan crossbars. Nah, dan di sini juga ada keterangannya berapa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kursi. Sekarang yang contoh kedua itu meja. Nah, di sini meja tidak diketahui produk-produk penyusunan atau bahan-bahan penyusunannya, sehingga saya harap nantinya mahasiswa bisa menentukan di sini namanya apa. Misalkan kaki mejanya ada 4, kemudian di sini ada penyangganya ada 2, kemudian ada penyangga kakinya 1, kemudian ada untuk lacinya pinggir sini, pinggir kiri kanan, kemudian laci yang di bawah, di belakang sini, kemudian yang di atas. Nah, itu bisa diidentifikasi sendiri. Kemudian soal kedua yang saya berikan. Di sini soal keduanya adalah membuat MRP, yang diketahui adalah MPS atau Master Production Schedule dari produk A. Artinya produk A itu harus disiapkan pada periode ke-8. Berapa yang harus disiapkan itu saya minta adalah 3 angka terakhir dari nomor BP masing-masing. Kalau misalkan nomor BP-nya ada 123, berarti MPS untuk produk A itu adalah 123 untuk periode ke-8. Kemudian MPS atau Master Production Schedule atau produksi untuk produk Q itu adalah pada periode ke-7. Jadi produk Q ini dibutuhkan pada periode ke-7 sebanyak 3 angka terakhir masing-masing ditambah dengan 50. Misalkan tadi angkanya adalah 123 ditambah 50 menjadi 173. Nah, ini soalnya diketahui yang di sini adalah struktur produk. Tadi juga ada yang menanyakan level-level. Nah, di sini levelnya. Untuk produk akhir itu levelnya yang paling kecil. Produk A levelnya 0, produk Q levelnya 0. Kemudian apa yang menyusun dari produk Q itu adalah produk E atau item E dan item C. Itu berada di level di bawahnya. Ada lagi untuk produk A, ada item B dan item C, itu level 1. Kemudian untuk level C ada lagi yang nyusunnya D dan E. Level 2, kalau yang produk C di sini ada D dan E level 2. Sekarang di sini juga diketahui untuk memperoleh produk Q dibutuhkan 1 item C dan 1 item E. Untuk memproduksi item A dibutuhkan 1 item B dan 2 item C, begitu seterusnya. Dan ada lagi yang bertanya, apa yang dimaksud dengan assembly dan sub-assembly? Assembly itu adalah rakitan dan sub-assembly adalah rakitan dan rakitannya. Nah, di sini adalah misalkan nanti di E ini ada lagi yang rakitan. E itu dapat dari misalkan dari E dan dari F dan G. Berarti rakitan dari F dan G itu adalah assembly-nya adalah E. Nah, E ini adalah E ditambah D itu adalah assembly-nya ada C. Berarti ada assembly dan di sini yang namanya dari jadinya di sini adalah assembly 1, assembly 2, kemudian di sini adalah sub assembly-nya. Berarti yang memproduksi C di sini adalah assembly, kemudian dari sini kalau misalkan ada di bawahnya di sini, jadi ini yang namanya sub assembly. Kemudian di sini yang nanyain LLC tadi adalah low level codes. Tadi kalau produk akhir biasanya levelnya adalah yang paling kecil. Kemudian diketahui lot size, ukuran pemesanan. Kalau ukuran pemesanannya 1, artinya kita bisa memesan 1. Tapi kalau ukurannya 200,
kita harus memesannya sebanyak 200. Tidak boleh dipecah-pecah. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya adalah kalau satu ini bisa dibeli eceran, tapi kalau misalkan 200 ini harus grosiran, tapi grosirannya dengan ukuran segini, grosirannya harus dibeli sebanyak 200 atau 500, tidak bisa beli satu-satu. Kemudian ada on hand. On hand ini adalah stok yang ada saat ini. Oke, ini soalnya. Kemudian kita bahas. Untuk soal pertama, tadi soalnya ada kursi. Kursi, kalau kursi tadi diketahui ada kursi, ada seat, ada crossbars, dan lain-lain. Nah, di sini saya membahas, tadi kita bahas level yang terakhir itu adalah produk akhir. Level 0 adalah kursi. Kemudian untuk membuat kursi kita butuhkan apa? Nah, kita gabungkan, misalkan ada rakitan depan, ada seat, ada rakitan belakang. Nah, dari rakitan depan itu kita butuhnya apa? Ada yang namanya front legs tadi dan crossbars. Nah, di gambar tadi, kursi di bagian depan crossbarnya cuma satu. Crossbar ini yang maksudnya crossbar. Ini crossbarnya satu. Jadi, untuk membuat rakitan depan, kita butuhnya adalah yang front leg-nya 2, crossbarnya 1. Kemudian untuk bagian belakang, kita butuhnya set rails-nya 2, back salts-nya 3, crossbarnya 1. Nah, jadi dari susunan produknya dibuatlah seperti ini. Dari kursi dibuat dari rakitan depan, seat-nya, dan rakitan belakang. Rakitan depan dibuat dari apa? Crossbar 1, front leg-nya 2 buah yang dibutuhkan. Rakitan belakang dibutuhkan 2 set railnya, crossbarnya 1, dan back salts-nya 3. Nah, ini dia struktur produk sederhananya. Kemudian single level. Nah, di sini saya bedakan antara single level dan multi level. Di single level itu hanya menjelaskan simpelnya. Jadi untuk kursi itu kita butuhnya apa? Rakitan depan, seat, dan rakitan belakang. Oke, satu lagi. Untuk mendefinisikan rakitan depan dan rakitan belakang ini tergantung masing-masing sendiri. Apa penamaannya tergantung penamaan masing-masing. Kalau saya memberikan nama itu adalah rakitan depan, seat, dan rakitan belakang. Berapa dibutuhkan adalah 1. Berapa unitnya ada 1 buah. Keputusannya apakah dibuat? Berarti semuanya dibuat. Nah, untuk part number itu didefinisikan sendiri. Itu mengidentifikasi produknya dibuat dengan part number. Sekarang multi level. Jadi dari ini kita juga bisa membuat multi levelnya. Untuk perakitan depan tadi dibutuhkan adalah crossbar dan front leg. Nah, untuk part number juga bisa diidentifikasikan sendiri. Untuk crossbar itu part numbernya berapa, front leg itu part numbernya berapa. Kemudian dibutuhkan untuk pembuatan rakitan depan ini, crossbar dibutuhkan berapa? 1, front leg dibutuhkan berapa? 3. Kemudian di sini adalah satuannya, kemudian keputusannya adalah untuk membuat. Itu juga untuk seat, rakitan belakang. Nah, ini perlu diperhatikan, crossbar ini sama-sama crossbar, artinya part numbernya adalah sama. Itu dia. Nah, bagaimana untuk meja? Meja ini saya harap ini dari sini bisa ditentukan langsung. Meja caranya sama dengan membuat satu produk. Nah, sekarang dari meja kan tidak diketahui ininya bagi-bagiannya. Silahkan dikembangkan sendiri. Misalkan di sini ternyata sebenarnya membuat kursi butuh paku. Tapi di sini tidak jelaskan, boleh ditambahkan misalkan untuk membuat rakitan depan ada crossbar, ada front leg, ditambah paku. Misalkan pakunya berapa. Ini juga kalau membuat rakitan belakang, misalkan ini ditambah paku. Nah, ini saya buat berdasarkan keterangan dari soal, karena soal menjelaskan ini saja bahan bakunya. Tapi kalau untuk meja, silahkan dikembangkan lagi apa saja komponen-komponen untuk membuat meja tersebut. Oke, itu untuk bahasan struktur produk. Kemudian bahasan untuk soal nomor 2, menentukan MRP. Nah, dari soal nomor 2 tadi, kalau dari contoh yang diberikan, saya memberikan untuk nomor BP.
Sekarang saya berikan dengan angka yang sembarang. Saya identifikasikan untuk Q itu adalah 200, untuk periode ke-7, dan A itu adalah sebanyak 103, untuk periode ke-8. Master Production Schedule Q, Master Production Schedule untuk A. Sekarang kita buat MRP untuk produk Q terlebih dahulu. Itemnya Q, levelnya berada di 0 tadi, lot size ukuran pemesanannya 1, dan lead time-nya ada 2. Sekarang gross requirement. Nah, gross requirement ini kita sesuaikan dengan MPS-nya. MPS-nya ada 200 pada periode ke-7, maka di sini dibuatkan 200. Kemudian schedule receipt. Di sini tidak ada schedule receipt atau penerimaan yang dijadwalkan. Biasanya kalau ini ada, itu udah dijelaskan di soal. Ada schedule receipt pada periode kesekian dengan banyaknya sekian. Itu biasanya diketahui. Tapi pada soal ini tidak diketahui, maka kita kosongkan saja. Kemudian project on hand-nya juga tadi diketahui 0, berarti di sini 0. Kemudian kita langsung menghitung net requirement-nya. Cara menentukan net requirement itu adalah gross requirement dikurang dengan schedule receipt dikurang project on hand. Tapi karena tadi ada on hand-nya dan schedule receipt-nya 0, berarti net requirement-nya adalah 200. Kemudian plan order receipt adalah sama dengan RR tergantung dengan lot size. Nah, tadi kalau lot size-nya 1, berarti hasilnya adalah 200 sama dengan 200, plan order receipt-nya juga 200. Tapi kalau misalkan di sini diketahui lot size-nya 150, berapa di sini? Kalau kita pesannya ukuran pemesanan 150, di sini 150, artinya apa? Berarti setiap kali pesan kita hanya bisa memesan 150 atau kelipatannya. Artinya kalau misalkan kita butuh 200 dan di sini lot size-nya 150, untuk memenuhi ini kita harus memesan 2 kali itu. Artinya di sini ada 300. Tapi kalau dalam contoh kasus ini lot size-nya 1, artinya kita memesannya bisa kelipatan dari 200, berarti 200 saja. Kelipatan dari 1 dari 1, dan kalau kita butuh 200, ya 200 yang kita pesan. Kemudian plan order rilisnya kapan kita merilis produk tersebut atau bahan-bahan tersebut kita rilis, kita lihat dari lead time. Lead time dari kalau key item key adalah 2, berarti kita mundur 2 periode. 1, 2. Kita butuhnya di bulan 7, karena ada lead time-nya 2, berarti kita mundur 2 periode. Jadi kita rilisnya pada periode ke-5 untuk produk Q. Gitu juga untuk produk A. Produk A di periode ke-8 ada 103, dengan on hand ada 3, sampai terakhir ke ini nilainya 103 kurang 3 adalah 100. Kemudian lot size-nya 1, ini jadinya sama net requirement dengan plan order receipt-nya. Kemudian plan order release-nya, lead time-nya di sini ada 4, berarti kita mundur 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian untuk produk B. Produk B itu ada di struktur produk item A. Di sini nggak ada B, berarti jadi kita untuk produk B dilihat dari kebutuhan item A. Item A dibutuhkan pada 100, itu pada periode keempat. Otomatis di B harus siap produk itu pada periode keempat sebanyak 100 sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dilihat di sini gross requirement berdasarkan kebutuhan produk level di atasnya. Tadi level di atasnya atau level yang paling kecil. Misalkan tadi untuk menyusun A ada produk B dan C. Dari produk B itu dikali dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Maksudnya di sini adalah di A tadi butuhnya periode keempat sebanyak 100. A membutuhkan berapa banyak B? Kita lihat. Nah, A cuma butuh 1 B, berarti 100 dikali dengan 1. Nanti kita lihat dengan C. C di sini ada 2, berarti harusnya C nanti kita kali 2. Kita lihat nanti untuk item C.
kita bahas dulu untuk B. B ada 100. Lot size-nya 1, levelnya 1, lead time-nya 3, dengan on hand-nya 10, berarti net requirement-nya 90, lot size-nya bisa langsung karena dia lot size-nya 1, plan order receipt-nya bisa langsung karena lot size-nya 1, kemudian rilisnya kapan, itu tergantung lead time, mundur 3 bulan, 1, 2, 3, berarti produk B, item B harus dirilis pada periode pertama. Sekarang produk C atau item C. Item C dibutuhkan dari item A dan item Q tadi di atas. Nah, kita lihat untuk item dari item A misalkan 200. Kenapa di sini 200? Karena di A tadi butuh untuk item C-nya ada 2 buah. Maka di sini 100 yang ini dikali dengan 2, jadinya di sini 200. 2 dilihat dari struktur produk atau bill of material. Nah, kemudian C juga dibutuhkan untuk item key. Berarti dia butuh juga dari item key sebanyak 200, tapi periodenya berbeda dari periode kelima. Oke, sama. Jadi caranya di C tadi on hand-nya ada 20, berarti inventory on hand-nya net requirement-nya di sini 180. Karena inventory on hand udah pakai di periode keempat, maka nggak ada lagi inventory on hand pada periode kelima. Nah, di sini 220 jadi 180 karena lot size-nya 1, berarti ini langsung 180. Kemudian lead time-nya ada 2, berarti mundur 2 bulan. Ada di periode kedua dan periode ketiga. Gitu seterusnya. Untuk item D dari produk item D di produk C dan item D diperoleh dari item D. Di sini dari C1 juga. Berarti tinggal dimasukkan di sini 180 dari C, ini item C, berarti ini 180, ini 200, on hand-nya tidak ada, tapi di sini lot size-nya ada 200. Nah, kalau misalkan lot size-nya ada 200, berarti untuk periode kedua net requirement-nya dibutuhkan adalah 180. Tapi karena ukuran pemesanannya 200, otomatis harus meminta sebanyak 200. Dan lead time-nya 1, berarti kita mundur 1. Nah, secara pada bulan kedua kita udah memesan 200, artinya pada bulan kedua kita ada inventory, ada stok 20, karena yang kita butuhkan sebenarnya hanya 180. Karena kita adanya sisa dari ini, maka 20 ditempatkan di on hand pada periode kedua. Oke, untuk periode ketiga ini harusnya ketiga otomatis on hand yang net requirement yang dibutuhkan adalah 200 dikurang dengan 20 on hand bulan sebelumnya, jadinya di sini ada 180, sama dengan sebelumnya karena lot size-nya ada 200, artinya plan order receipt-nya di sini 200 dengan lead time 1 balik 1. Kenapa di sini 20? Ya, karena kita memintanya 200, tapi kebutuhan kita 180, otomatis di sini pada periode ketiga akan ada on hand sebanyak 20. Gitu. Kemudian untuk item E itu dibutuhkan dari item C dan item Q. Kita cek ya. Item E dibutuh dari item Q dan item C. Tapi ini kali 2. Ingat ya, di sini di 2, di sini kali 2. Kita lihat hasil dari C tadi. C ada 180 dan 200. Tapi kalau dibutuhkan 2, berarti kita kali 2. Ini dikali 2, 180 kali 2, 200 kali 2, ditambah dari yang Q tadi 1, berarti 200. Diketahui on hand-nya 30 berarti 360 dikurang 30, hasilnya adalah 330. Kita lihat berapa yang harus kita pesan. Kita lihat lot size-nya 500, artinya kita harus memesan sebanyak 500. Kita pesan 500 yang kita butuhkan, kemudian lead time-nya berapa? 1, berarti lead time-nya
di plan order release-nya kita pesan pada prode ke-1. Nah, karena kita pesannya 500, yang kita butuhkan hanya 330, jadi on hand pada prode kedua bersisa menjadi, atau stoknya bersisa 170. Kita lanjut ke prode selanjutnya. Prode ketiga kita butuhnya 400. Prode bulan lalu masih ada on hand sebanyak 170. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah 400 dikurang 170. Hasilnya 230. Sama lagi kita mau melakukan plan order receipt, sesuaikan dengan losses. Lossesnya ada 500, berarti yang kita pesan harus 500. 500 dengan lead time-nya 1, kita mundur 1 bulan. Jadi di prode kedua. Sama, kita mesennya 500 pada prode ketiga. Yang kita butuhkan hanya 230, berarti masih sisa 270 pada prode ketiga. Pada prode keempat kita tidak punya pemesanan atau gross requirement, berarti di sini sama 270. Pada prode kelima ada butuh 200 dan on hand kita ada 270. Berapa note requirement-nya? Note requirement-nya adalah 200 dikurang 270. Harusnya di sini minus ya. Minus 70. Tapi karena di sini kalau dalam logika kita, karena kita butuh 200, yang punya kita sekarang ada 270, berarti kita masih ada stok 70, sedangkan yang dibutuhkan tidak ada, berarti 0, 0, dan di sini diisikan jadi 70. Oke, berarti ini dia hasil dari MRP. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku dilihat dari plan order release. Nah, kita breakdown satu-satu. Pada periode 1, apa saja yang dibutuhkan? Ada item E sebanyak 500, ada item D sebanyak 200, dan ada item B sebanyak 90. Pada periode 2, apa saja? Periode 2 ada item E sebanyak 500, item D sebanyak 200, dan item C sebanyak 180. Pada periode 3 apa aja? Periode 3 itu ada item C sebanyak 200, pada periode 4 itu ada item A. Item A sebanyak 100, dan terakhir pada periode 5 ada item Q sebanyak 200. Nah, satu lagi yang perlu saya bahas, di perusahaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan dia ini memproduksi dua produk akhir, ada produk Q dan produk A, tetapi dia memerlukan bahan baku yang sama kecuali yang B. Nah, ini untuk menentukan ini bisa dilakukan proses MRP dengan menggabungkan kebutuhan dari masing-masing produknya. Nah, ini kalau dilihat dari sini artinya satu perusahaan punya produk akhir A, ada produk akhir Q, tapi bahan bakunya sama. Maka dari itu untuk memproduksi A dan Q, ditentukanlah kapan kita melakukan pemesanan bahan baku. Ini dia hasilnya untuk periode 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5. Tujuan yang ini hanya untuk memenuhi yang MPS pada periode ke-8 dan periode ke-7 sebanyak yang dibutuhkan tadi. Oke, itu dia pembahasan untuk soal nomor 2 dan soal nomor 1 dari tugas pertemuan 3. Saya mohon maaf kalau masih ada yang kurang paham, bisa bertanya ke Google lagi atau mencari referensi yang lainnya. Kemudian terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.